Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video akan menjelaskan mengenai ruang sampel. Subbab mengenai ruang sampel merupakan bagian dari prasyarat untuk memahami tentang materi peluang. Untuk itu diperhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, pengertian dari ruang sampel. Apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Sebelumnya kita harus memahami apa arti dari percobaan. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi, eksperimen itu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh, ketika kita melempar dadu, ini dadu misalnya kita lempar, maka ada beberapa kemungkinan. Bisa muncul angka 1 pada dadu, bisa muncul angka 5 pada dadu, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita melempar sebuah koin, maka ada dua kemungkinan, yaitu kalau tidak keluar yang ada gambarnya seperti ini, atau sisi sebaliknya yang ada angkanya. Itu namanya percobaan. Ya. Sedangkan ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi ketika saat kita melempar dadu tadi, percobaan melempar dadu, ruang sampelnya apa saja? Kalau satu dadu, maka kan kemungkinannya ada 6 ya. Bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan mata dadu 6. Nah, kemungkinan ini ada 6 ini disebut sebagai ruang sampel. Jika disebutkan satu-satu, maka seperti ini ya. Ditulis seperti ini. Maka N ruang sampel atau jumlah ruang sampel ada 6. Itu untuk percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, sedangkan untuk titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel ya. Kalau pada pelemparan dadu ya mata dadu 1, nah ini namanya titik sampel, ini titik sampel, titik sampel, titik sampel, dan sampai mata dadu 6 ini juga merupakan titik sampel, begitu ya. Kita lanjutkan untuk contoh-contoh soal mengenai ruang sampel. Misalnya, jika kita melemparkan satu buah koin, percobaan melempar satu buah koin, berapa ruang sampelnya? Sebutkan ya. Kalau kita melempar satu buah koin, satu saja ya, satu koin, maka kemungkinannya kan ada 2. Koin itu kan bolak-balik. Yang satu yang ada angkanya kita sebut saja angka atau disingkat A ya. Kemudian yang satunya ada gambarnya, kita sebut gambar atau disingkat G. Maka untuk satu buah koin yang dilempar kemungkinannya hanya ada 2. Kalau tidak muncul angka, maka muncul gambar. Sehingga kalau disebutkan dalam bentuk himpunan S, ruang sampel maksudnya sama dengan itu bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Nah, begitu ya. Kalau di total maka NS jumlah ruang sampelnya ada 2 ya, yaitu A atau G. Contoh berikutnya. Kalau pada pelemparan 2 buah koin bagaimana? Nah, jika yang dilempar bukan hanya 1 tapi 2 koin, ini gambarnya 2 koin ini dilempar, maka ada berapa kemungkinan? Kita bisa menggunakan cara seperti ini, yaitu cara pohon ya, dengan cara seperti ini. Nah, misalnya karena ada 2 koin, ada koin 1 dan koin 2. Nah, koin 1 kan kemungkinannya ada 2, yaitu kalau tidak angka, gambar, ya kan? Untuk koin 1. Sedangkan untuk koin 2 juga begitu, kalau tidak angka juga gambar. Nah, dibuat seperti pohon seperti ini. Maka ini A juga dibagi 2, koin satunya kan kemungkinan A, ya. Koin 2-nya ada AG. Koin 1 juga kemungkinan G, koin 2-nya juga AG, sehingga bisa memudahkan kita untuk menyebutkan ruang sampelnya. Sehingga kalau pelemparan 2 buah koin bisa AA ya. Ini A jadinya AA. AG jadinya AG. GA jadinya GA. GG jadinya GG. Kalau disebutkan maka menjadi ruang sampelnya bisa AA, angka-angka ya, maksudnya angka gambar, gambar angka atau gambar lah ini. Sehingga jumlah ruang sampel untuk pelemparan 2 buah koin ada 4. Yaitu bisa AA, AG, GA, atau GG. Contoh berikutnya, bagaimana kalau melemparkan 3 buah koin? Jika melempar 3 buah koin, maka juga sama, karena ada 3 koin, pohonnya menjadi seperti ini.
uang logam atau koin pertama ya ada AG. Karena koin kedua juga kemungkinannya bisa AG, ya kita tulis AG, ini juga AG. Kemudian bercabang lagi untuk koin ketiga, karena koin ketiga kalau dilempar, maka kemungkinannya juga bisa angka atau gambar juga seperti ini AG, 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 dan AG. Nah, sehingga bisa kita sebutkan satu-satu. Kemungkinan yang pertama A, di sini A, atau G, A, dan seterusnya sampai G. Kalau disebutkan di sini, masing-masing ruang sampel ya disebutkan AAG sampai G. Kalau dijumlah, berapa jumlah ruang sampel? Ada 8. Untuk pelemparan 3 buah koinnya ada 8 kemungkinan ya, ini kemungkinannya. Kemudian bagaimana kalau 4 koin? Ya sama juga, pohon faktornya ada 4 koin. Koin pertama bisa AG, ini koin kedua kan, AG. Koin ketiga juga cabangnya lagi, semua diberi AG. Ada koin keempat ya dicabangkan lagi, AG sampai bawah ini. Sehingga muncul total ada 16 kemungkinan atau 16 ruang sampel. Kalau disebutkan masing-masing AG dan sampai G. Contoh berikutnya adalah misalnya kita melempar 1 buah dadu. Bagaimana kemungkinan untuk 1 buah dadu? Tadi sudah disebutkan, kalau dadunya cuma 1 dilempar, maka otomatis kemungkinannya ada 6. Bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini kalau disebutkan seperti ini, sehingga jumlah dari ruang sampel ada 6. Berikutnya, kalau 2 dadu. Nah, bagaimana jika yang dilempar 2 dadu? Itu cara yang paling mudah adalah dengan membuat tabel seperti ini. Yang ini adalah mata dadu yang untuk dadu yang pertama ya. Kan dadu yang pertama kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua kemungkinannya juga kalau dilemparkan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika 2 dadu dilempar kan kemungkinannya ada ini semua. Bisa jadi dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 1. Maksudnya seperti itu ya, sehingga 1, 1 ditulisnya. Bisa jadi dadu yang pertama kemungkinannya adalah yang ini ya, 1. Dadu yang kedua kemungkinannya 2, maka menjadi 1, 2. Atau misalnya yang ini, bisa jadi dadu yang pertama 6, muncul mata dadu 6, dadu yang kedua muncul mata dadu 6 juga, maka di sini menjadi 6,6. Nah, kalau disebutkan satu persatu seperti ini, maka totalnya kemungkinan untuk pelemparan 2 buah dadu adalah 36 kemungkinan. Apa saja kemungkinannya yang disebutkan di sini ini, ya. Berikut, bagaimana kalau permasalahannya adalah yang dilempar 1 buah dadu dan 1 buah koin. Nah, mudah saja kita bisa pakai pohon seperti ini, bisa juga yang lebih mudah lagi pakai tabel. Yang atas ini kemungkinan untuk koin kan kalau tidak angka gambar. Yang sini kan kemungkinan untuk dadu kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Lah, dipasangkan, ini dadunya 1, kemudian koinnya muncul angka ya. Kemudian yang ini koinnya, dadunya 1, kemudian koinnya muncul G ya, gambar, dan seterusnya ya. Misalnya ini berarti dadunya 6, kemudian koinnya muncul G. Nah, ini kalau ditotal ada 12 kemungkinan. Kemudian bagaimana kalau soalnya adalah melempar 1 buah dadu dan 2 buah koin? Nah, bisa pakai pohon seperti ini, atau lebih mudah lagi juga bisa pakai tabel. Kalau yang atas ini adalah kemungkinan untuk dadunya ya, dadu kan bisa muncul 6. Sedangkan untuk koin ya, koinnya dilangsungkan saja ya, disingkat saja, karena untuk 2 buah koin kan kemungkinannya ada 4 tadi ya, untuk 2 buah koin. Jadi jika kita melempar 2 buah koin seperti inilah, tadi kan ada 4 kemungkinannya, AA, AG, GA, GG lah. Kita langsungkan saja pada soal yang, untuk soal yang ini. Nah, GG, AG, GA, AA ya, ini bolak-balik nggak ada masalah. Jadi ada 4 kan kemungkinannya kalau 2 buah koin, nah maka kemudian dipasang-pasangkan seperti ini. Dadunya muncul 1, untuk koinnya GG ya, gambar-gambar. Atau juga misalkan yang ini dadunya muncul angka 3, koinnya GG, dan seterusnya sampai 6GA ya. Maksudnya 6GA itu kan berarti dadunya muncul angka 6, kemudian koinnya gambar angka ya. Nah, sehingga total ada 24 kemungkinan. Oke, yang terakhir, contoh untuk jika kita mengambil 1 kartu dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi.
kartu bridge itu ya, kalau diambil satu kartu berapa kemungkinannya? Nah, kemungkinannya kan kita bisa mengambil kartu apa saja dari kartu bridge itu. Sedangkan jumlah kartu bridge kalau di total ya, ini harus paham semua. Ini kalau angkanya kartu bridge itu ada angka as 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya, ditambah J, K. Sehingga kalau di total ini 10 berarti 13. Untuk masing-masing model gambar. Nah, karena gambar di dalam kartu bridge ada 4, berarti kalau di total semuanya ada 13 dikalikan 4, yaitu 52 kartu ya, 52 kartu. Sehingga kalau diambil satu kartu berapa kemungkinannya? Kita bisa mengambil kartu apa saja, sehingga kemungkinannya atau ruang sampelnya jumlahnya 52 sesuai dengan jumlah kartu. Perlu yang terakhir diingatkan bahwa nama-nama ini ya. Jadi ini namanya spade ya, istilah resminya. Ini namanya heart. Kemudian yang ini namanya diamond. Kemudian gambar yang ini namanya club ya. Ulangi lagi, ini spade ya, ini heart, hati, ini diamond atau bahasa Jawanya wajik itu, kemudian ini adalah klub atau bahasa kerennya greeting itu. Tapi kita harus pakai yang resmi seperti ini. Terima kasih, selamat belajar.